Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ana Uul Khalifah, Dian Quratul Aini, Mai Putri Nur Fadilah, dan Rahesa Andini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas berarti suatu kurikulum harus memiliki sifat lentur atau tidak kaku, yaitu kurikulum disesuaikan dengan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang anak. Kurikulum dibuat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam daerah tersebut. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang, latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Maka dari itu, kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama, fleksibel bagi guru. Yang kedua, fleksibel bagi siswa. Fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, fleksibel bagi siswa. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum di sekolah. 1. Fleksibilitas dalam metode pengajaran. Seorang guru dapat memberikan siswa pilihan untuk mengerjakan proyek peneliti atau menyusun presentasi berdasarkan preferensi belajar mereka. 2. Fleksibilitas dalam metode pengajaran. Guru dapat menyediakan sumber daya tambahan seperti video pembelajaran untuk siswa yang lebih suka belajar secara visual daripada membaca dan menghafal. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penilaian. Guru dapat memberikan siswa pilihan untuk mengevaluasi pemahaman mereka melalui ujian tertulis atau proyek kreatif yang mencakup berbagai keterampilan. 4. Fleksibilitas dalam waktu dan tempat. Menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa mengakses materi dan tugas secara fleksibel dari rumah atau lokasi lain. 5. Fleksibilitas dalam mendukung kebutuhan khusus. Menyediakan peralatan bantu, pengaturan khusus atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, yang keenam, fleksibilitas dalam pilihan-pilihan tugas. Guru dapat memberikan beberapa topik proyek yang relevan dan membiarkan siswa memiliki salah satunya untuk diteliti dan disajikan. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai contoh implementasi pembelajaran mengenai bangun datar dengan prinsip fleksibilitas pembelajaran. Adapun 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pemilihan topik, yang kedua kombinasi media, yang ketiga penilaian formatif, keempat kolaborasi atau peer review, dan yang terakhir yaitu penilaian rubrik terbuka. Untuk yang pertama yaitu pemilihan topik.
Guru memberikan peserta didik dua pilihan, bangun datar yaitu persegi dan persegi panjang. Kedua yaitu kombinasi media. Guru memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan hasil diskusi mereka. Dapat mempresentasikan hasil diskusi dalam bentuk audio, video, bahkan menggunakan elemen multimedia. Yang ketiga yaitu penilaian formatif. Guru memberikan umpan balik formatif yang berkaitan dengan persoalan bangun datar. Ini bisa dilakukan melalui komentar tertulis atau sesi diskusi kecil. Dan yang keempat yaitu kolaborasi atau peer review. Guru mendorong peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dalam proses diskusi. Dalam hal ini, peserta didik dapat memberikan umpan balik yang kondusif dan memberikan ide mereka untuk memperbaiki ide kualitas hasil diskusi mereka. Dan yang terakhir yaitu mengenai penilaian rubrik terbuka. Guru bersama peserta didik merancang rubrik penilaian yang bersifat terbuka. Ini memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam menentukan kriteria penilaian dan memahami harapan yang baik. Prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran matematika materi bangun datar membantu siswa lebih terlibat dalam proses memecahkan soal bangun datar, memungkinkan mereka untuk menyelesaikannya dengan lebih bebas, dan mendukung perkembangan beragam bakat dan minat dalam memecahkan soal bangun datar. Hal ini juga memastikan bahwa pembelajaran matematika tetap relevan dan menarik bagi semua siswa. Yang selanjutnya, rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Yang pertama, orientasi pada kebutuhan siswa. Yang kedua, keterlibatan stakeholder, meliputi peran dari kepala sekolah sebagai leader dan manajer sekolah, guru sebagai pembimbing, pengajar dan pendidik, karyawan sekolah, hingga teman sekolah atau teman sebaya. Yang ketiga, koneksi dengan dunia nyata yang melibatkan pengalaman, peristiwa, dan objek nyata. Yang keempat, fleksibilitas dan pembaruan. Yang kelima, integrasi teknologi. Yang keenam, perkembangan keterampilan abad ke-21 yang menekankan pentingnya perkembangan pada 4 aspek, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, and communication, yang dikenal dengan aspek 4C. Yang ketujuh, evaluasi berkelanjutan. Sistem ini dinamakan juga dengan CCE, Continuous and Comprehensive Evaluation. Relevansi kurikulum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh sekolah tidak hanya sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di dunia nyata. Dengan fokus pada relevansi, sekolah dapat membantu siswa menjadi individu yang siap untuk sukses dalam masyarakat yang terus berubah. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.